Mulia, bertemu lagi di PI keempat ini ya, pendampingan keempat. Kita kalau kemarin kita sudah merevisi ya, Bulia sudah menyerahkan RPP-nya, kemudian kan saya sudah revisi, ini saya terima yang hasil revisi ya, yang nanti akan Bulia tampilkan dalam pembelajaran hari ini ya. Baik, ini alhamdulillah di sini semua masukan yang sudah kita diskusikan, Bulia sudah tampilkan di sini dengan sangat baik sekali ya. Jadi ini suatu kemajuan yang sangat baik ya Bulia ya. Nanti akan tampilkan dalam pembelajarannya. Nah, untuk yang ini berkaitan dengan kegiatan kita akan observasi awal berkaitan dengan pelajaran. Hari ini kita 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Kalau di SMP berarti 80 menit. Iya, 80 menit. 40 menit. Nah, kemudian untuk yang dari kegiatan ini sudah terlihat adanya kegiatan-kegiatan. Nah, cuma nanti dalam pelaksanaannya apakah juga bisa mengaktualisasikan yang ada di sini. Nanti kita lihat sama-sama dalam kegiatannya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu kita bisa coaching dengan capai, yaitu siswa mampu menentukan rumus volume kerucut dan menentukan volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Berarti menemukan rumus volume yang sudah ada di sini. Kemudian bagaimana pengembangannya Bu? Dalam pengembangannya sebelum pembelajaran nanti dimulai kelas, saya menyiapkan dulu penugasan kepada siswa untuk membawa bahan dan alat-alat yang akan jadi sudah diberitahu sebelumnya. Ya, sudah diberitahu sebelumnya, sehingga nanti pada saat pembelajaran berlangsung mudah-mudahan semua bahan dan alat itu memang sudah tersedia sesuai dengan instruksi. Kemudian selain itu juga untuk memberikan penguatan materi kepada siswa dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, karena kan materinya nyambung ya. Ini kan pertemuan kedua di materi kerucut, bukan pertemuan pertama. Jadi sudah ada pertemuan sebelumnya, sehingga saya perlu memberikan penguatan materi agar siswa lebih paham dengan memberikan video pembelajaran. Sudah ada sudah ya, video pembelajaran sudah diberikan sebelumnya. Nah, strategi ini untuk mempersiapkannya apa Bu? Saya menginstruksikan kepada siswa itu di hari sebelumnya gitu, di pertemuan sebelumnya. Selain itu berarti ada pembagian kelompok ya? Oh iya, pembagian kelompok. Kalau pembagian kelompok memang saya sudah punya di sebelumnya ya, di pembelajaran materi sebelumnya memang sudah dibagi per kelompok juga. Pembagian kelompok itu terus menerus kelompok itu atau berganti? Tidak, berganti, cuma memang tidak dalam waktu seminggu diganti, tidak. Jadi anak nyaman dulu dengan kelompok itu, sudah nyaman, terbentuk ada chemistry-nya, saya ganti lagi biar dapat teman baru lagi gitu. Sesuai dengan kenyamanan. Iya, sesuai dengan kenyamanan. Ya. Baik, itu untuk strategi ini berarti itu sudah diberitahu sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan sudah langsung berjalan ya. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut pembelajarannya ya. Pembelajaran. Baik, Bulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Masih pagi ya. Energinya masih kuat. Sebelum kegiatan ini, belajar hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan doa kita semua pelajaran yang kita gali hari ini, pengalaman belajar yang kita gali hari ini dapat diserap semuanya oleh kepala kita, gitu ya, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Oke, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Hari ini masuk semua. Maaf, siapa? Farida, Ajeng, sama Ajahra. Banyak juga ya. Pada pertemuan sebelumnya masuk ya. Farida kenapa? Sakit. Ajeng, ada kabar? Oh belum, sakit juga. Satu lagi tadi siapa? Azahra. Azahra sakit. Biasanya kontrol kalau Azahra.
Oh iya, kita doakan ya semuanya, mudah-mudahan sehat semua. Yang ada di sini juga sehat ya. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang kemarin di pertemuan sebelumnya tentang kerucut. Oh, sudah ada di depan ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kerucut juga, hanya luasnya. Sedangkan sekarang kita membahas tentang volume kerucut. Sebelumnya Ibu akan main game dulu nih ya, biar kebekuan di otaknya mulai mencair gitu. Jangan kalau langsung belajar nanti cair lama gitu ya. Main gamenya berhubungan dengan matematik nih ya. Main game bilangan ganjil genap. Tahu bilangan ganjil? Bilangan genap tahu? Oke, kayak berdiri dulu. Oke. Iya. Instruksinya begini. Kalau bilangan ganjil kelipatan 3, ingat ganjil ya, bilangan ganjil kelipatan 3 yang diangkat tangan kanan ya, angkat begini. Kalau bilangan genap kelipatan 2 yang diangkat tangan kiri ya, tangan kiri. Kalau bukan bilangan ganjil kelipatan 3 atau bukan bilangan bilangan genap kelipatan 2, maka tidak perlu mengangkat tangan. Kalau sama gimana? Termasuk ganjil, termasuk kelipatan genap juga. Dua-duanya ya. Oke, sudah siap? Oke, Ibu mulai dari hitungan pertama. Fokus ya, fokus ke depan, ke instruksinya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Ada yang angkat tangannya 1, ada yang 2. Kenapa? 6 bilangan apa? Emang 6 bilangan ganjil? Bilangan apa? Genap. Berarti yang diangkat tangan kiri. Kan bilangan hanya bilangan genap. Memang kelipatan 3, tapi bukan bilangan ganjil. Kan syaratnya ganjil kelipatan 3 atau genap kelipatan 2. Oke, lanjut. Tadi baru sampai 6. Kita lanjut angkanya ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Udah mulai bingung. Udah mulai gini-gini. 17, 18, 19. Ya. Lihat Ibu angkat tangan, ikut angkat tangan. 20, 21, 22, 23, 24. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sip. Mungkin nggak ada bilangan ganjil kelipatan 3, bilangan ganjil kelipatan 3, kemudian dengan bilangan genap kelipatan 2 yang nanti akan samaan. Yang satu ganjil, yang satu genap, mungkin nggak akan sama angkat tangan. Kan syaratnya yang satu ganjil, yang satu genap. Mungkin nggak dua-duanya diangkat? Enggak, pasti cuma satu sebelah ya. Kecuali kalau bilangan, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan kelipatan 3 dan bilangan kelipatan 2 tanpa ganjil genap ya, kelipatan 2 dan 3. Itu bisa jadi angka tadi 2 dan 3 kelipatannya angka 6 kan ya. Oke, itu bisa diangkat dua-duanya. Jebakan berarti ya yang tadi ya. Nah, Ibu mau menanyakan dulu nih materi yang di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya tadi kita sudah mempelajari apa? Tentang kerucut dan tabung ya. Tabung. Di tabung kita sudah belajar apa? Luas permukaan dan volume. Kalau di kerucut yang sudah dibahas luas
permukaan atau luas sisi kerucut. Jadi ya luas permukaan itu kan sama ya dengan luas sisi kerucut. Oke, Ibu di pertemuan sebelumnya sudah mengirimkan video-video tentang tabung dan kerucut sebagai penguatan ya, sebagai penguatan dari materi yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kalian menonton video tersebut? Apakah kalian menyukai videonya? Ya, suka atau tidak? Videonya bagus atau tidak? Yang jelas bukan video kartun ya yang dikirim ya. Oke, coba bagaimana dengan isi videonya? Ada yang mau bercerita? Silakan Abi. Bagus sih, Ya. kita bisa belajar dari rumah. Ya. Mengenai rumus-rumus yang ada di video tersebut. Selain rumus, ada apa lagi di video yang kemarin dikirimkan di pertemuan sebelumnya? Contoh soal ada ya? Oke, ya. Menurut kalian dari video itu apakah ada yang harus dilengkapi lagi, yang merasa oh di video itu nggak ada ini gitu misalkan? Coba yang perempuan sudah ditonton semua videonya kan? Sudah. Gimana tanggapannya dengan isi videonya? Ayo. Hah? Tidak ada yang memberikan tanggapan? Biasa aja. Biasa aja, isinya rumus-rumus, mumet di sini gitu, enggak kan? Ya. Oke. Siapa yang memberikan tanggapan? Satu lagi. Kalau sudah nonton tahu dong yang dirasakan ya dengan melihat video itu gimana gitu. Yo. Ya, siapa? Dengan melihat video tersebut kalian menjadi lebih jelas atau bagaimana dengan pelajaran matematik yang sudah Ibu ajarkan? Lebih jelas ya. Mau lagi diberikan video? Mau lagi? Nanti kalau sudah selesai kita bahas di kelas sebagai penguatan Ibu berikan lagi. Oke ya. Jadi fungsinya video yang Ibu kirimkan itu untuk memberikan penguatan saja, bukan sebagai pengganti peran Ibu di kelas ya, tetap gitu. Oke, materi hari ini kita tadi tentang volume kerucut. Adapun tujuannya ya, tujuan yang akan dipelajari pada pembelajaran hari ini yaitu tujuannya kalian harus bisa menentukan rumus volume kerucut nanti ya dari pembelajaran hari ini. Kemudian setelah rumus volume kerucutnya tahu, nah, kalian juga harus bisa menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang. Kemarin sudah belajar tabung, hari ini kerucut. Berarti nanti kita gabungkan tabung dengan kerucut. Itu harus bisa bagaimana cara menghitung volume gabungan tersebut. Gitu ya. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah ini kalian duduknya sudah berkelompok karena memang kita selalu berkelompok duduknya ya, biar enak gitu, ada bisa saling sharing. Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok ya. Oke, silakan minta tolong bagikan ke yang perempuan sama laki-laki, dibagikan Idiovan. Ya ke sana. Bagi dibantu yang laki-lakinya. Ada 6 kelompok ya. Oke. Nah silahkan, cukup ya. Yang belakang belum? Yang belakang. Oke. Di situ ya, kalian nanti silakan baca ya, silakan baca langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah di situ ada bahan dan alat. Ibu di pertemuan sebelumnya sudah menginstruksikan untuk membawa bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Sudah lengkap semuanya? Sudah dibawa ya semua yang ada di situ ya. Oke, kalau sudah dibawa semua silahkan dikerjakan, ikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja tersebut. Kalian punya waktu untuk menyelesaikan kegiatan satu itu. Di situ kegiatan satu waktunya 30 menit ya. Ibu berikan waktu 30 menit hanya yang digunakan untuk menyelesaikan mengisi lembar kerja itu hanya 20 menit, nanti 10 menit untuk presentasi dari kalian masing-masing perwakilan kelompok.
Ya, oke, silakan mulai pelajari lembar kerjanya. Ikuti langkah yang ada di lembar kerja. Waktunya hanya 20 menit ya. Kegiatan satu dulu. Sama ukuran juringnya. Sama sih. Nanti kerucutnya jadi sama dong. Oh beda. Oke. Ini buatnya dari apa? Dari lingkaran. Ya. Dibuat berapa juring? 3. Ukurannya sama atau beda? Ukurannya sama atau beda juringnya? Ukuran setiap juringnya. Ukuran setiap juringnya sama? Beda. Ayo, ngukurnya gimana? Ngukurnya gimana? Ngukur tinggi yang benar. Ngukur tinggi yang benar gimana? Ya, ukurannya ditulis ya di lembar kerjanya. Coba lihat dalamnya. Iya, kerucutnya diberi nama ya. Diberi namanya bebas. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Pasti beda karena kan bawahnya beda. Iya, dilabelin. Ya. Setiap kerucut yang sudah dibuat tadi harus diberi apa di lembar kerjanya? Diberi nama, dilabelin ya, biar nanti tidak tertukar dengan pasangannya. Namanya bebas, terserah kalian. Mau coba Mauza. Lagi ngukur, nanti lagi nuangin beras. Oke. Dari nol. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya yang mana? Sampai ujung aja. Berarti yang diperoleh itu nilai apa? Kalau dari ujung sampai ujung. Kalau dari ujung sini sampai ujung sini, berarti yang diperoleh nilai apa? Kalau jari-jari kan dari tengah sampai sini apa? Diameter. Oke. Ukurannya sudah ditulis di lembar kerjanya. Ada yang ngisi. Di kerucut itu ada unsur apa aja kemarin? Di kerucut alas dan selit. Ya, itu namanya apa? Di selimut. Nama ini kecilan, berarti ini terlalu pendek. Ya, terlalu pendek, harusnya ini lebih panjang. Biar perlu waktu berapa menit lagi sampai dengan percobaan? 10 menit lagi semua harus selesai semua, ya.
harus sampai ke percobaan langkah yang terakhir di kegiatan 1. Ini awalnya pasangannya ini. Berarti ini yang gede ini. iya, diameternya 10, berarti jari-jarinya 15 lah. bikin aja dulu sepanjang mungkin. Yang penting tingginya sama. Nanti menyesuaikan. Iya. Iya. Oke, itu berarti ukuran apa? Oke, bagi yang tabungnya sudah jadi dan kerucutnya sudah jadi, silakan ke langkah 3. Langsung ke langkah 3. Oke, silakan. Jangan lupa pencatatan datanya kerucutnya simpan menggunakan alas biar berasnya nanti tidak berceceran. Nah, lakukan percobaan seperti yang diinikan di lembar kerja. Sesuai pasangannya. Nah. Oke. Jangan salah pasangan ya. Ini udah selesai kelompok ini. Oke, yang sudah menyelesaikan satu pasang, langkah berikutnya mengisi tabel yang volume tabung. Volume tabung berapa kalinya volume kerucut, yang itu. Tabel nomor 5. Sekarang lengkapi tabel nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4 dan pertanyaan nomor 5 diisi sampai dengan volume kerucut itu apa? Sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan tadi, hubungannya dengan tabung. Ibu ingin ya dari kalian berbagi pengalaman nih, satu orang perwakilan kelompok. Kelompok mana yang mau berbagi pengalaman kegiatan hari ini? Gimana rasanya tadi percobaannya? Rumit? Apanya yang rumit? Panjang. Oh gitu. Padahal kemarin kan di tabung kita sudah belajar tentang luas sisi tabung. Kemarin kita percobaan juga kan ya, ngebuka tabung ya. Hanya bedanya kalau sekarang harus membuat tabung dan kerucut dengan ukuran dan tinggi yang sama. Bedanya itu ya, dibandingkan dengan yang pertemuan sebelumnya. Oke, rumit ya. Rumitnya di mencari ukuran biar sama. Oke. Terus ini tadi ibu lihat ya, ibu lihat ada yang cara membuatnya sedikit berbeda nih kelompok ini. Coba ada yang berbagi cerita kenapa kamu cara bikinnya seperti ini. Yang pertama saya melihat dari itu. Oh gitu. Timunnya tuh film itu bikin 1 meter. 1 meter. Banyak amat 1 meter. Film bikin buat nempelin double tipnya biar gampang. Oh gitu. Oke, biar gampang untuk nempelin double tipnya ya. Jadi ukurannya tepat ya. Coba kelompok mana yang tadi, kelompok ini yang sudah 3 kali ya? Sudah berapa kali? Oh baru 2. Kelompok yang sudah 3 kali tadi yang mana? Yang ini. Oh kelompok belakang. Coba silakan kelompok belakang yang nomor 5. Ya nomor 5, langkah ke-5. Langkah ke-5-nya yang nomor silakan. Siapa yang mau berbicara? Abdillah boleh. Ayo. Ayo, silakan Abdillah. Yang lain coba disimak ya. Ya. Tabung, makanya 1/3 itu sama 3 kali kerucut. Sama hasilnya semua. Oke. Kenapa bisa sama? Kemungkinannya apa? Tingginya sama semua. Oh, tinggi sama diameternya sama. Jadi setiap pasang itu tinggi dan diameternya sama ya. Ada kelompok lain nggak yang hasilnya tidak 3? Sama 3 semua.
Oke, 3 semua sama. Ya, 3 juga. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa hasilnya bisa sama semua? Tidak ada yang itu kan tinggi dan diameternya sama tadi ya. Kenapa bisa sama 3 kali 3 kali? Ya, 1 orang. Kelompok belakang, Silvi, boleh Silvi. Dari lingkaran yang sama, terus ukurannya sama. Selain ukuran lingkaran yang sama, alasnya apalagi yang sama? Apanya dari selimut yang sama? Apanya dari selimut yang sama? Yang sama selimut melingkarnya gini atau ke atasnya? Ke atasnya, berarti kalau ke atasnya apanya kerucut? Apanya tinggi. Oke, jadi tadi kenapa ukurannya sama 3 kali gitu ya, dari hasil percobaan bisa sama 3-3-nya karena setiap pasang itu memiliki diameter dan tinggi yang sama gitu ya, sehingga dapat disimpulkan di langkah yang berikutnya tentang volume kerucut. Coba di situ kelompok mana yang mau memberikan kesimpulan tentang volume kerucut itu jadinya apa hubungannya dengan volume tabung? Oke, langkah berikutnya ya, yang terakhir jadi apa? Yo, acungkan tangan, 1 kelompok saja boleh. Tadi sudah ya, kelompok belakang, kelompok ini sudah. Oh, kelompok ini yang belum. Yang terakhir, yang volume kerucut. Iya. Iya, boleh. Iya. Hanya itu? Ada yang lebih spesifik lagi kelompok lain? Coba boleh ditulis di sini di papan tulis. Coba tadi yang Rizky sebutkan ditulis, Rizky. Fahri Rizky. Boleh. Ya, menurut kelompok Fahri katanya volume 1/3 kali volume tabung. Oke, ada yang ingin melengkapi kelompok lain volume tabungnya apa? Oke, boleh kelompok ini, kelompok Ragib. Oke, kalau ngelihat Ragib nulis jadinya miring, tangan kiri. Ibu ngelihatnya miring. Iya, oke, makasih. Sudah cukup? Oh, belum, ada yang mau melengkapi? Oke, belum. Kalian belum, mau ditambahin lagi? Boleh. Mau ditambahin apa lagi? Oh, ada yang lebih panjang. Ya boleh. Yang lebih panjang. Saling melengkapi. Gitu. Luas alas yang mana? Luas alas dulu. Luas alasnya apa? PR kuadrat. Tingginya adalah T. Jadi sama ya sebetulnya ya. Oke, sip. Jadi lumus volume kerucut itu sepertiganya volume tabung ya. Oke, untuk kegiatan 1 ini sudah selesai. Nah, sekarang lihat coba di kegiatan 2. Oke, lihat kegiatan 2. Ini kegiatan 2. Kalian tadi sudah tahu rumus volume kerucut ya. Oke, silakan hitung ya yang ada di gambar ini. Ya, dikerjakan di masing-masing di buku catatannya masing-masing. Soal yang ada di kegiatan 2. Kalian punya waktu Ibu beri waktu 6 menit selesai deh. Ya, yang kegiatan 2, ambil 1 tabung, ambil 1 pasang tabung, ukur tinggi dan diameternya, kemudian hitung. Oke, tadi kan sudah punya ukurannya ya, yang di lembar kerja. Silakan dihitung volumenya. Ya, ukurannya tinggal lihat di lembar kerja. Tadi sudah ada di lembar kerja. Oh iya, maaf. Oh, ini rumusnya sudah. Itu kan ada di lembar kerja. Sudah belum dikerjakan lembar kerjanya? Iya, nih. Nah, rumus apa? Kerucut. Iya, rumus tabungnya lihat di yang kemarin catatan. Yang tabungnya. Tabungnya kan sudah. Coba Ibu lihat catatan minggu lalu tentang tabung.
Sudah ada yang ketemu? Enggak, 785. Nolnya kan itu 2 angka di belakang. Ini udah dibagi belum? Belum, ini 785 bagi 3. Coba bagi 3. Ya berapa? 15 bagi 3 berapa kali? 15 bagi 3. Ya kan udah 3 kali berapa? Hasilnya 7. Aku mau langsung disekaligusin. Iya, sekaligus nggak bisa Mas. Nggak bisa yang satu-satu. Nggak bisa. Kalau yang satu-satunya begini, ini bagi ini hasilnya 2 kan? 2 kali 3 1 turunin 18 bagi 3 berapa? 15 bagi 3 berapa? Tulis coba. 6 habis ya? Habis tinggal 5-nya. 5 bagi 3 nggak bisa. 1 2 3 2 Koma berarti. 5 2 bagi 3 1 bagi 2 berapa? 3 1 bagi 3 1 bagi 3 1 bagi 3 berarti Berapa bagi 3? 20 ya? 20 bagi 3 bisa, cuma nyisa. Ya nggak apa-apa nyisa. Udah berarti hasilnya jadi berapa? 6, tulis 6, jadi 261,6 itu hasilnya. Oke, tulis ini tinggal volumenya. Kalau volumenya berarti kan nggak dibagi 3 ya, volume tabung. 3 kali 3 kan itu volume tabung. Ya volume tabung tinggal hilangin ininya, kubik. Nah sekarang volume tabungnya Belum langsung dikatakan ya. volume tabung 3 kali volume kerucut kan? Ya boleh begitu, boleh pakai ini juga Kayak gini Bu bisa. ya? Ini kan Bu alas-alas tuh Iya. berarti Iya. jangan dihitungnya. V-nya mana V-nya? V itu Bu, V sama dengan 8,5 kali 3,5 gitu. Nilai V ini. Oh, V. Diketahui jari-jarinya berapa? Kamu ngambil yang mana? 3,5 ya? Ya. Nah, tingginya 8,5, V-nya Kalau jari-jari 3, Oke, kelompok yang sudah satu paket, mana yang dihitung? Ragib, udah boleh Ragib tulis di depan Ragib. Iya, biar terus. Iya betul gitu. Iya. Iya. Oh mau pakai 22/7, angkanya pas nggak? Bilangan kelipatan 7 nggak? Ragib minta tolong yang diketahuinya ditulis di atasnya. Di atas ya, diketahui nilai R-nya berapa. Ini jika R dan T yang digunakan memiliki ukuran yang sama. Coba dilihat langkah yang di depan. Ada yang ditanyakan kelompok lain, yang lain dengan langkah ini. Bisa dipahami langkah ini? Bisa? Coba ada satu orang yang menyebutkan kembali rumus volume kerucut itu apa? Coba acungkan tangan. Satu orang. Acungkan tangan, jangan keroyokan. Ibu pengen tes nih. Hafal nggak rumus volume kerucut? Yang lengkap. Oke, silakan Indi. Oh, ini ada di sini, jangan dilihat. Jangan lihat sini. Oke, 1/3 PR kuadrat kali T. Ibu sudah menyampaikan di awal, sebetulnya rumus-rumus itu tidak tuh. Namanya juring, terus dilipat. Tadi membuat dari satu lingkaran jadi berapa juring? Jadi 3. Ukurannya sama atau beda? Beda. Terus bikin tabung. Tabungnya dari apa? Bentuk awalnya persegi panjang. Terus diapakan? Dilipat sehingga membentuk sebuah tabung. Cuma sayangnya tadi belum sempat sampai bikin alasnya ya, alas tabungnya. Kalau alas tabungnya berbentuk apa? Lingkaran. Kalau alas kerucut lingkaran juga. Oke. Iya. Terakhir nih yang ingin Ibu tanyakan, tantangannya apa sih tadi di membuat tabung di proses yang tadi kegiatan dari awal sampai akhir? Oke. Ukurannya takutnya sama. Kenapa takutnya sama? Kan sudah diukur.
Oh, kadang meleot-meleot. Berarti yang lebih enak pakai bahan yang seperti apa biar tidak meleot-meleot? Pakai apa? Oke, pakai yang lebih tebal ya. Ibu sebetulnya sudah menyiapkan link sebagai refleksi pembelajaran hari ini, yaitu penilaian diri. Jadi nanti kamu menilai diri sendiri, ya, menilai diri sendiri dan menilai antar teman. Linknya sudah ada disiapkan, sudah dikirim di grup WA. Sekarang di sesi bagian akhir, ya, untuk ibu ingin tahu, ya, sampai sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan hari ini. Silakan ini diisi semampu kalian lembar kerja ini, ya. Oke, diisi 5 menit selesai, nanti langsung dikumpulkan. Hanya dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan berkelompok. Oke. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat kita tinggal satu materi lagi, yaitu materi bola. Ya, kita akan langsung membahas volume dan luas sisi bola. Habis setelah itu kita langsung bahas untuk menjelang ujian sekolah ya. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alamin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi yang ini sudah ada di sini. Iya. Produknya, diferensiasi konten. Karena kalau proses di sini sudah ada, produk juga sudah ada, tanya yang bermacam-macam. Nah, kemudian dari segi KSE-nya yang tadi ada pada kegiatan ya, yang KSE-nya sudah. Oke. Nah, hanya mungkin untuk videonya ini karena kan kelihatannya anak tadi agak susah mengemukakan, mungkin bisa dipancing lagi, ditayangkan ulang mungkin ya. Bisa ya, di awal ya Bu ya. Jadi untuk persepsi aja. Karena anak kalau nggak dipancing memang gitu jadi bengong jadinya. Nah, untuk tindak lanjutnya gimana Bu ya? Tindak lanjutnya, karena tadi saya kelemahannya ada di manajemen waktu, walaupun itu faktornya bisa jadi faktor dari saya dan anak gitu ya. Jadi saya memang harus merancang RPP kembali dengan durasi waktu yang diperkirakan itu sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di kelas itu. Jadi mungkin tidak bisa disamakan gitu ya. Kadang ada kelas yang cepat gitu ya, ada kelas yang lambat. Jadi mungkin targetan di kelas itu tidak sesuai dengan targetan di kelas lain, ya disesuaikan waktunya. Berarti kalau gitu ada RPP yang berbeda-beda? Bisa jadi gitu, kalau di kelas tertentu lebih cepat. Seperti misalkan saya kan mengajar itu 3 kelas Bu. Kalau di kelas yang satu lagi itu biasanya anak-anak itu lebih cepat tuh kerjanya gitu, lebih cepat kerjanya. Tapi kalau hasilnya sama aja gitu, kalau hasilnya itu bisa jadi tercapai gitu tadi itu gitu. Tapi untuk kelas ini dia lebih, kalau kelas yang tadi tipikalnya lebih detail, lebih teliti Bu tipikalnya. Jadi dalam pengerjaan itu lebih berhati-hati gitu. Jadi perlu waktu lebih lama gitu. Kalau yang kelas yang satu lagi saya anaknya tipikalnya cepat gitu, tidak detail gitu. Jadi mungkin bisa saja nanti ada targetan di kelas ini berbeda dengan yang di kelas sebelah gitu, bisa jadi seperti itu. Terakhir untuk pengembangan diri yang bisa dilihat dalam lembaran yang ke-7. Untuk pengembangan dirinya bagaimana Bu ya? Untuk pengembangan diri yang menjadi target utama saya nih Bu, saya terus terang belum menyelesaikan semua pembelajaran pelatihan mandiri di PMM Bu. Padahal itu materinya sangat bagus gitu ya. Rencana saya nih kan kegiatan CGP udah mau berakhir gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu saya bisa memulai lagi untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Iya, memanfaatkan pelatihan PMM. Tujuannya untuk apa?
Ya untuk biar saya lebih memahami lagi Bu, lebih memahami. Bu, kan kita sudah menyelesaikan PI 4 ini, nanti kan akan ada PI 5. Nah pada PI 5 ini nanti itu duplikasi dari PI 4. Ya. PI 4 itu kegiatannya lah saya sebagai supervisornya, Ibu CGP adalah sebagai yang diobservasi. Ada